Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya? Ya, Bu. Sehat, Bu. Oke, siap belajar? Insya Allah siap, Bu. Ya, Ibu observer juga sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, saya juga sehat, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta dulu Nurul Sabila ya, pimpin doa, Nak. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Ya, silahkan. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ibu lihat di sini sudah ada 17 peserta. Jadi nanti kalau masih ada yang bergabung, nanti Ibu admit lagi. Kita mulai saja ya. Ya, oke. Bu. Screen dulu. Ya, jadi hari ini merupakan pertemuan ketiga untuk kita ya. Kita masih belajar tentang listrik dinamis. Nah, pada pertemuan yang lalu, kalian telah belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, untuk apakah masih ada yang mengingat karakteristik dari rangkaian seri dan rangkaian paralel? Ayo, Bu. Ya, silakan. Pada rangkaian seri, jika satu lampu mati atau menyala, yang lain juga ikut mati atau menyala. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika satu lampu mati, yang lain tidak akan terpengaruh. Iya, bagus sekali. Terima kasih banyak, Citra. Masih ada yang lain yang ingat? Saya. Ya, silahkan. Nurul Sabila. Rangkaian seri memiliki arus yang sama, sedangkan rangkaian paralel arusnya berbeda-beda. Iya, terima kasih banyak. Nah, alhamdulillah anakku masih ingat. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Di sini ada rangkaian, menurut kalian, gambar ini rangkaian seri atau rangkaian paralel? Atau mungkin keduanya? Rangkaian seri dan paralel. Nah, berarti rangkaian campuran ya. Ada rangkaian serinya dan ada rangkaian paralelnya. Nah, berbicara tentang nyala lampunya, tadi Nurul Sabila sempat mengatakan ada apa namanya arusnya pada rangkaian seri itu sama ya. Nah, kalau dilihat dari hambatannya, rangkaian seri memiliki hambatan yang semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Iya, benar. Berarti kalau hambatan besar, nyala lampu itu terang atau redup? Redup. Iya, berarti hambatan ini di sini mempengaruhi nyala lampunya. Nah, untuk masalah nyala lampu, di sini kita akan bahas lebih lanjut, tapi ada faktor lainnya yang mempengaruhi. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang energi dan daya listrik. Anak-anakku, ada tidak yang tahu apa itu daya listrik? Atau apa itu energi listrik? Ada yang sebelumnya sudah baca bahan ajarnya? Daya listrik itu seperti apa? Belum ada yang tahu? Nah, untuk mengetahui ini lebih lanjut, kalian akan memperolehnya setelah
mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kemudian tolong perhatikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, Ibu harap anak-anakku mampu menghitung besar daya listrik dengan tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu harap kalian mampu menghitung besarnya energi listrik dengan tepat. Yang ketiga, menghitung biaya listrik bulanan rumah tangga. Kemudian nanti setelah berdiskusi, Ibu harap kalian mampu mengaitkan hubungan antara daya dan energi dengan benar. Kemudian mengaitkan hubungan antara daya, arus, dan tegangan listrik. Nah, setelah itu pada presentasi nanti Ibu harap kalian mampu menyajikan data hasil perhitungan pemakaian listrik bulanan rumah tangga dengan benar. Itu ya. Nah, jadi manfaat yang bisa kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian akan bisa bisa menghitung besarnya biaya listrik yang kalian gunakan tiap bulan. Nah, ada hubungannya dengan penghematan. Nah, kalau kalian sudah belajar nanti tentang daya dan energi listriknya, nanti kalian tahu bagaimana cara menghematnya supaya biaya listrik yang kalian bayarkan itu tidak terlalu mahal. Oke, itu manfaat yang akan kalian peroleh. Kemudian, Ibu sampaikan agar kalian lebih termotivasi mengikuti pembelajaran dengan baik. Di akhir pembelajaran, Ibu akan berikan penghargaan berupa bintang. Itu nanti bintangnya bisa Ibu kasih tambahan nilai bagi peserta didik yang berkinerja baik selama mengikuti proses pembelajaran ini. Itu ya. Ya. Iya, Bu. Selanjutnya, seperti biasa, untuk teknik penilaiannya ada 3 ya. Penilaian sikap, Ibu akan nilai sikap kalian mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuannya, nanti Ibu berikan penugasan. Untuk penilaian keterampilannya itu tadi yang menyajikan data hasil perhitungan biaya listrik bulanan rumah tangga. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu sampaikan secara garis besar apa saja kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Karena Ibu menggunakan model Discovery Learning, mohon maaf ya, ini tulisannya salah ya, di situ Discovery, ya, bukan Discovery. Discovery Learning itu bagian pada kegiatan ini Ibu akan berikan stimulus berupa gambar dan video, nanti Ibu tayangkan, kemudian kalian mengidentifikasi masalah yang akan yang bisa kalian ajukan terkait dengan gambar dan video yang Ibu tampilkan. Nah, sebelum mengidentifikasi masalahnya, mengajukan pertanyaannya nanti, Ibu berikan kesempatan kalian menuliskannya terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk pengumpulan datanya, kalian akan mengamati kotak lampu yang telah kalian sediakan. Sudah siap ya kotak lampunya? Iya, Bu. Ya, kemudian untuk pengolahan datanya, kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok kalian masing-masing. Karena Ibu kan sudah bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian pada tahap verifikasi, kalian akan menyajikan hasilnya melalui presentasi. Satu kelompok Ibu akan tunjuk, kemudian kelompok lain bisa memberi tanggapan. Oke, kemudian untuk kesimpulannya, nanti Ibu tunjuk langsung. Setiap peserta didik yang Ibu tunjuk bisa memberikan kesimpulan apa dari materi yang telah kalian pelajari. Kemudian di tahap akhir nanti Ibu akan berikan evaluasinya. Ya, mengerti ya sampai di sini? Iya, Bu. Nah, sekarang perhatikan kedua gambar ini. Ini gambar apa? Lampu. Oke, lampu. Lampu. Nah, dari kedua gambar ini, silakan rumuskan masalah atau pertanyaan yang bisa diajukan terkait kedua gambar ini. Silakan ditulis dulu. Ditulis terlebih dahulu di bukunya. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa kalian ajukan terkait gambar yang Ibu tampilkan? Saya, Bu.
Ramadhani. Ya, Ramadhani, silahkan. Apa pertanyaannya, Nak? Mengapa ada lampu yang menyala yang lebih terang dan ada yang redup? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Saya, Bu. Adelia dulu ya. Ya, oke, sabar. Nanti Ibu bagi-bagi kesempatannya. Silakan Adelia. Apakah nyala lampu ada kaitannya dengan dayanya? Oke, karena kita belajar tentang daya, apakah nyalanya ada kaitannya dengan dayanya? Ya, oke, kita Ibu tampung dulu pertanyaannya. Kita lanjut dulu. Silakan perhatikan video yang akan Ibu tampilkan terkait dengan daya listrik atau daya peralatan listrik yang mungkin ada di rumah kalian masing-masing. Silakan disimak dulu videonya. Peralatan rumah tangga yang memiliki daya listrik yang besar untuk golongan bawah. Nah, sekarang Ibu persilahkan lagi. Silakan anak-anakku rumuskan masalah atau pertanyaan apa yang bisa kalian ajukan terkait dari video yang Ibu tampilkan. Ya, tadi Ibu sudah tampilkan beberapa macam peralatan listrik rumah tangga yang berbeda-beda dayanya ya. Ada yang dayanya lebih kecil, ada yang lebih besar. Silakan dituliskan dulu di bukunya masing-masing. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa kalian ajukan terkait video tersebut? Saya, Bu. Ya, Nur Adi Ratna, silakan. Bagaimana cara menghitung energi listrik? Oke, bagaimana cara menghitung energi listrik? Ada lagi? Saya, Bu. Reski? Bila alat listrik besar, apakah banyak energi listrik yang digunakan? Oh, jika dayanya besar, apakah energi listriknya juga besar? Itu maksudnya ya. Ya, jadi ini nanti kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Kalian harus mampu mengaitkan antara besarnya daya dengan energi listrik. Oke, bisa. Apakah yang lain masih ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Ya, jadi terkait dengan biaya listrik bulanan rumah tangga, tentu kalian akan memperoleh cara untuk menghitungnya ya. Bagaimana cara menghitung besarnya dayanya sudah ya, kemudian besar energinya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung biaya listrik bulanan rumah tangga jika peralatannya sekian? Ya, seperti itu ya. Oke, ya itu Ibu cuma arahkan saja pertanyaannya supaya lebih spesifik ya berdasarkan tujuan pembelajaran kita juga. Ya. Oke, kita lanjut. Nah,
Lampu dapat menyala karena adanya energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya. Nah, dalam hal ini, energi listrik, anak-anakku bisa lihat persamaannya, bisa dituliskan dalam W sama dengan V kali Q, atau W sama dengan V kali I kali T, atau W sama dengan V kali T. Jadi nanti di LKPD-nya pada saat kalian mengerjakan LKPD, kalian bisa memilih ketiga rumus ini yang mana yang tepat digunakan untuk mencari energinya. Ya, mengerti? Bagaimana? Mengerti sampai di sini? Ya. Mengerti, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang Ibu minta coba pegang semua kotak lampu yang telah disediakan. Sudah ya? Nah, Ibu. boleh juga perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Ya, kalian bandingkan dengan kotak lampu yang kalian punya. Nah, pada kotak lampu yang kalian punya, informasi apa yang bisa kalian peroleh di situ? Terkait dengan daya listriknya. Siapa yang sudah baca bahan ajarnya? Daya listrik itu satuannya apa? Satuannya watt ya? Iya, benar, watt. Ya, coba kalian perhatikan di kotak lampu kalian, berapa tertera? Berapa watt? Ada yang 30, ada yang berapa tadi? 15. Ya, ada berapa lagi? Nah, kalau yang Ibu punya di sini ada 13, ada yang 4 watt. Iya. Ya, jadi seperti itu nanti pada pengerjaan LKPD-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, anggaplah di kotak lampu kalian tertera tulisan 50 watt per 220 volt. Ya, seperti itu ya. Jadi ada juga tegangannya di situ kan tertulis. Nah, nanti kalian menjelaskan makna dari tulisan tersebut. Jika tulisannya, karena ada juga itu di kotak lampunya seperti yang Ibu punya ini. Nah, ada tertulis 220 sampai 240 volt. Itu artinya boleh dipasang pada tegangan yang itu atau apa namanya harus pada tegangan itu atau boleh di bawahnya atau mungkin boleh di atasnya. Ya, nanti kalian diskusikan itu ya. Iya, nanti kalian diskusikan bersama temannya, kemudian jawab LKPD. Ya, sekarang perhatikan dulu. Jadi kaitannya dengan daya, nah, kalian bisa gunakan rumus yang pertama ini untuk mencari daya P sama dengan W per T. Atau rumus yang kedua, P sama dengan I kali V. Tergantung nanti apa yang diketahui di soalnya ya. Kalau di soalnya diketahui tegangannya, kemudian diketahui arusnya, berarti kalian harus menggunakan rumus yang kedua. Ya. Nah, kemudian nanti juga kalian harus mengaitkan hubungan antara dayanya dengan besar tegangan dan arus listrik yang ada. Oke. Nah, untuk perhitungan masalah biaya listrik bulanan rumah tangga, Ibu persilakan menyimak video berikut ini. Perhatikan ya. Adik-adik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu pemakaian energi listrik di rumah. Oke adik-adik, kita coba bagaimana kita menghitung besarnya biaya listrik per bulan. Oke, yuk kita coba ya. Nah, ada 4 lampu, spesifikasinya 25 watt, dinyalakan 4 hours ya. Kita langsung kalikan aja ke kanan, dapat 400 watt hours. Kemudian ada 5 lampu 10 watt, menyala 10 hours, kita kalikan juga ke kanan, dapat 500 watt hour. Kemudian ada satu televisi 100 watt, menyalanya 4 hours. Nah,
kita kalikan juga ke kanan, dapat 400 watt hour. Setelah itu, kita jumlahkan ke bawah. Ya, berapa? 400 tambah 500 tambah 400. Jadi 1300 watt hour. Nah, kita rubah ke kWh. Kenapa harus dirubah? Kan dimintanya harganya per kWh nih, 1000 per kWh. Nah, kalau dibagi 1000, maka dapat 1,3. Setelah itu, nah biaya yang harus dibayar selama sebulan adalah tinggal dikali 1,3 kWh dikali Rp1.000 dikali 30 hari, maka dapat Rp39.000. Nah, ini biaya listrik yang harus dibayar selama 1 bulan. Oke, sudah disimak videonya ya. Sekarang boleh buka mic-nya. Bagaimana? Mengerti sampai di sini? Mengerti, Bu. Iya. Oke. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, Ibu akan berikan penjelasan dulu. Jadi untuk tabel pertama, di sini nanti kalian melakukan pengamatan terhadap kotak lampunya ya. Berapa daya yang kalian punya, kalian gabungkan di dalam tabel 1 ini. Ya, masing-masing kan punya kotak lampu ya. Kemudian untuk yang kedua, kalian nanti ambil 2 daya yang paling besar saja ya, untuk dimasukkan ke sini. Misalnya daya yang pertamanya 30, daya yang keduanya 20, ya kalian ambil saja untuk daya yang itu untuk dimasukkan ke tabel kedua. Ya, cukup 2 daya yang berbeda yang kalian gunakan. Paham? Ya, Bu. Ya, jadi untuk tabel pertama itu kalian mencari energinya. Tadi kan sudah Ibu berikan rumusnya ya. Kemudian yang pada tabel kedua kalian mencari arus listriknya. Kemudian untuk tabel ketiga di sini Ibu ambil nama alat untuk apa yang akan kita hitung itu. Ibu ambil untuk satu macam saja, yaitu lampu. Beda-beda apa perbedaannya di sini? Misalnya pada ruang tamu sekian watt, pada lampu kamar tidur sekian. Nah, nanti ada juga perbedaan lama pemakaiannya. Nah, di sini nanti kalian mencari biaya listrik rumah tangga selama sebulan ya. Kita asumsikan selama sebulan itu adalah 30 hari. Oke? Mengerti sampai di sini? Mengerti, Bu. Ya, kalau sudah mengerti, Ibu persilahkan kalian bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ibu berikan waktu 10 menit. Ya, nanti pada saat diskusi juga Ibu akan dampingi kalian melalui kita gabung di video call saja ya, supaya kelihatan diskusinya. Kelompok 2 sudah siap berdiskusi? Ya, silakan kalian diskusikan bagaimana menyelesaikan LKPD-nya ya. Mungkin kalian bisa mulai dari tabel yang pertama ya. Silakan Nak. Silakan diajak diskusi temannya. Ya, silakan dimulai diskusinya. Ya. Ya. Yang lain? Oke. Nah, silakan dicatat ya di tabelnya. Di tabel pertama itu masukkan dayanya masing-masing. Ya, nanti setelah itu dicari energinya. Pakai rumus yang mana untuk mencari energi? Iya, benar sekali. Oke, nanti kalian hitung ya masing-masing energi dari daya lampunya.
Oke, bisa mungkin kita lanjut ke tabel keduanya. Jadi tabel keduanya seperti yang Ibu infokan tadi, kalian bisa menggunakan dua daya yang terbesar saja ya. Nah, pilih dua untuk nomor 1 dan 2, lanjutkan ke nomor 3 dan 4-nya. Nah, Ibu sudah kasih itu contohnya di WA group ya. Ya, jadi ambil saja dua yang tertinggi ya. Kalian lihat di situ. Nah, kemudian untuk mencari arusnya kita pakai rumus yang mana? Ini sama dengan P kali V. P bagi V. Iya, dibagi ya. Kalau mencari I harus dibagi, berarti P dibagi V. Daya dibagi dengan tegangan. Oke? Ya, silakan dilanjutkan ya diskusinya. Ada di situ yang harus kalian jawab 5 pertanyaan untuk bahan diskusinya. Ibu mau dampingi dulu kelompok yang lain. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, bagaimana diskusinya kelompok 4 sudah berjalan? Ya, oke, sudah tabel 3 ya. Ya, silakan lanjutkan diskusinya. Oh, yang per hari dulu nak. Yang per hari dulu kita hitung. Nanti kedua mencari energi per bulannya. Ya. Oke, ada yang tahu pakai rumus apa mencari energinya? W sama dengan P kali T. Oke, ya. Jadi nanti kalian pakai itu ya. Jadi W sama dengan P kali T. Di situ kan sudah ada dayanya ya, dengan waktunya berapa jam, ya kan? Ya, oke, lanjut lagi. Untuk energi per bulan. Per bulannya berapa? Dikali 30 hari. Dalam 1 bulan ada 30 hari. Berarti dikali 30. Iya, silakan diskusikan ya. Apakah sudah benar dikali 30? Ya, kalau ini kan dimintanya dalam per bulan. Nah, tapi Ibu perlu ingatkan ya, kalian di sini harus ubah nanti menjadi kilo, ya. Karena di situ ada kWh, sedangkan energi per harinya di situ hitungannya cuma watt hour. Berarti itu watt jam saja. Nanti diubah menjadi kilo ya. Kalau diubah menjadi kilo, kalian diskusikan lagi. Dibagi kah atau dikali? Kalau dikali berapa? Kalau dibagi berapa? Oke? Ya, seperti itu untuk tabel 3. Nah, sekarang untuk yang bahan diskusinya. Ya, silahkan diskusikan itu. Kalau misalnya yang tertulis di kotak lampunya 30/220 volt. Apa maknanya? Apakah lampu itu hanya bisa dipasang pada tegangan segitu? Ya. Ya. Bisa dipasang pada tegangan di bawah 220 volt. Hanya saja daya yang dihasilkan akan lebih kecil atau lampu akan redup. Ya, silakan ditanya temannya, nah, apakah setuju dengan pendapatnya? Ya, tanya kita mantap. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah benar demikian?
Ya, bagaimana menurut yang lain? Kalau lampunya dipasang di atas 220, bagaimana lampunya, Nak? Apakah bisa? Iya, di atasnya. Oh ya, silahkan diskusikan. Apakah setuju ini Nur Hadi Ratna sama Ikra belum bicara? Apakah sudah benar itu, Nak? Kalau dipasang di atas 220, katanya temannya itu lampunya rusak. Iya. Dan nanti kalian lanjutkan lagi ya diskusinya. Oke, Ibu pindah lagi ke kelompok yang lain. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekarang tiba waktunya kita verifikasi ya. Jadi, Ibu minta untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Nah, kelompok yang lain, nanti Ibu berikan kesempatan untuk menanggapi jawaban hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, siapa yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nomor 1, tabel perhitungan energi listrik berdasarkan data pada kotak balon. Lampu jika tersebut menyala selama 1 jam. Lampu pertama, daya 30 watt. Tegangan 220. Waktu 1 jam. Energi 30. Lampu kedua. Daya 20 watt. Tegangan 220 volt. Waktu 1 jam. Energi 20. Lampu ketiga. Daya 10 watt. Tegangan 220 volt. Waktu 1 jam. Energi 10. Lampu keempat. Daya 5 watt. Tegangan 220 volt. Waktu 1 jam. Energi 5. Tabel kedua. Tabel hubungan antara daya, tegangan, dan arus listrik. Lampu pertama. Daya 30 watt. Tegangan 220 volt. Arus listrik 0,14 ampere. Ampere ya. Daya 20. Tegangan 220 volt. Arus listrik 0,09. Lampu ketiga. Daya 30 watt. Tegangan 110 volt. Arus listrik 0,27. Lampu keempat, daya 20 watt. Tegangan 110 volt. Arus listrik 0,18. Oke, selanjutnya siapa yang mau bacakan untuk tabel ketiga? Baiklah, saya Bu. Iya, silakan. Baiklah, akan melanjutkan tabel ketiga, yaitu tabel penggunaan alat-alat listrik di rumah. Nama alat, lampu ruang tamu. Daya 20 watt. Waktu pemakaian per hari 2 jam. Energi per hari 40 watt. Energi per bulan 1.200. Kedua, lampu kamar tidur. Daya 5 watt. Waktu pemakaian per hari 6 jam. Energi per hari 30 watt. Energi per bulan 900. Watt hour-nya. Watt hour di situ ya, karena sudah dikali dengan jamnya. Watt hour. Hour itu jam ya. WH di situ. Iya. Lanjut. Ketiga, lampu teras. Daya 10 watt. Waktu pemakaian per hari 6 jam. Energi per hari 60 watt. Energi per bulan 1.800. Keempat, lampu dapur. Daya 4 watt. Waktu pemakaian per hari
5 jam, energi per hari 100 watt, energi per bulan 3.000. Jadi jumlahnya sama dengan 6.900. Baiklah, saya akan lanjut di bahan diskusi. Yaitu nomor pertama. Kemukakan pendapatmu tentang makna informasi daya dan tegangan pada kotak balon lampu yang kamu amati. Pada kotak lampu tertulis 20 watt per 220 volt. Artinya, lampu tersebut dapat dipasang pada tegangan maksimal 220 volt. Tidak boleh dipasang pada tegangan lebih dari 220 volt, karena lampunya bisa rusak, tapi masih bisa dipasang pada tegangan di bawah 220 volt. Hanya saja, daya yang dihasilkan akan lebih kecil dari 20 watt. Selanjutnya nomor 2. Berdasarkan pada data tabel pertama, uraikan hubungan antara daya dan energi listrik. Jawaban, semakin besar daya lampu, maka energi yang diserap juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, makin kecil daya lampunya, maka energi yang diserap juga semakin kecil. Artinya, daya dan energi listrik berbanding lurus. Baiklah, saya persilakan Rizkayati untuk membacakan nomor 3, 4, dan 5. Ya, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan bahan diskusi teman saya. Nomor 3, berdasarkan data pada tabel 2, uraikan hubungan antara daya, tegangan, dan arus listrik. Jawaban, besar daya listrik berbanding lurus dengan tegangan dan kuat arus. Semakin besar tegangan dan kuat arusnya, maka daya yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Nomor 4, pada malam hari ketika semua lampu di rumah menyala, ternyata didapati lampu yang menyala lebih terang dari lampu lainnya. Mengapa demikian? Kemukakan pendapatmu. Jawaban, hal ini disebabkan karena daya pada tiap lampu berbeda-beda. Untuk lampu yang memiliki daya yang sama, maka akan menyala sama terang. Lampu yang memiliki daya lebih besar akan menyala lebih terang dibanding yang dayanya kecil. Nomor 5, berdasarkan pada tabel 3, hitunglah biaya listrik yang harus dibayar jika harga listrik 500 per kWh. Jawaban, biaya yang harus dibayar sama dengan energi yang dipakai selama sebulan biaya listrik per kWh. 6,9 kWh dikali 500 sama dengan Rp3.450. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, Ibu persilahkan menanggapi jawaban dari kelompok 1 atau mungkin ada yang ingin menambahkan. Siapa tahu ada jawaban dari kelompok 1 yang tidak sesuai dengan jawaban dari kelompok kalian. Ayo, Bu. Ya, dari kelompok mana? Kelompok berapa, Nak? Dari kelompok 5. Ya, silahkan Citra dari kelompok 5. Saya ingin menanggapi jawaban dari kelompok pertama yang nomor 5. Iya, silakan. Jawaban kelompok kami berbeda. Yang kami dapat adalah Rp3.450.000. 3.450.000 berapa? 50.000 ya. Bagaimana kelompok 1? Atau kelompok yang lain, kira-kira mana yang benar? Jawaban dari kelompok 1 tadi 3.450, sedangkan jawaban dari kelompoknya Citra itu 3.450.000. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Setuju dengan pendapatnya Citra atau kelompok 1? Coba dilihat hasil diskusinya masing-masing. Sama dengan kelompok yang mana, Nak?
Sama dengan kelompok yang mana? Kalau Nur Rahmania, jawabannya berapa? 3.450. Berarti sama dengan kelompoknya? Rizka. Kelompoknya Rizka. Nah, kalau yang Vika, berapa jawabannya? 3.450.000. Oh, berarti sama dengan Citra. Nah, Iya, Bu. coba diperhatikan dulu. Perhatikan tabel 3. Untuk energi per bulan, di situ yang diminta adalah KWH. Nah, Ibu sudah ingatkan tadi, untuk energi per bulannya itu harus diubah menjadi kilo. Nah, kalau diubah menjadi kilo, berarti harus dibagi atau dikali? Dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 1000. Ya, benar. Jadi hasilnya itu harusnya 6,9. Iya, begitu ya Citra. Citra dan teman-temannya, Nak. Nah, harus diperhatikan itu. Jadi mungkin kelompoknya Citra lupa mengkonversinya ya. Ya, jadi di situ harus dikonversi menjadi kilowatt hour, KWH. Baru bisa dihitung besarnya biaya yang harus dibayar karena hitungannya di situ per KWH. Berarti setiap 1 KWH itu biayanya Rp500. Jadi dikali dengan 500 hasilnya 3.450. Iya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanggapi atau sudah tidak ada lagi tanggapan dari kelompok yang lain? Sudah tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Ibu minta, ini siapa yang belum ya? Adelia, Adelia Citra. Ya, sebentar Naya. Adelia Citra dulu. Coba dibacakan kesimpulannya, Nak. Kesimpulan. Kemukakan kesimpulanmu dari hasil kegiatan pembelajaran hari ini. 1. Energi dan daya listrik berbanding lurus, semakin besar daya listriknya, semakin besar pula energi listrik yang diserap. 2. Daya listrik berbanding lurus dengan tegangan dan arus listrik. Itulah kesimpulannya. Oke, terima kasih untuk Adelia. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, Syaira, silakan. Baiklah, saya akan menambahkan kesimpulan yang telah dibaca oleh Adelia Citra, yaitu jika daya peralatan listrik besar dan pemakaiannya berlangsung lama, maka akan semakin mahal biaya listrik yang harus dibayar. Iya, benar sekali. Oke. Siapa lagi yang ingin mengemukakan kesimpulannya? Apakah masih ada? Ya, kalau sudah tidak ada, Ibu tambahkan kesimpulannya ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Jadi Ibu tambahkan kesimpulan yang telah anak-anakku kemukakan. Jadi energi listrik adalah kemampuan yang tersimpan dalam muatan listrik yang bisa bergerak dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, sehingga terjadi aliran arus listrik yang dapat membuat peralatan listrik menyala.
Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daya listrik adalah banyaknya energi listrik tiap satu satuan waktu. Oke, jadi kita sudah kita sudah mengemukakan kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Jadi Ibu harapkan setelah kalian mempelajari ini, tadi yang pertama kalian sudah menghitung energi listrik, bisa juga menghitung daya listrik, iya kan? Nah, kemudian kalian mengaitkan hubungan antara daya dengan energi listriknya. Tadi jika dayanya besar, berarti energi listriknya juga besar ya? Ya, karena berbanding lurus. Ya, seperti itu tadi hasil diskusinya. Kemudian kaitan antara daya listrik dengan tegangan dan arus listriknya. Daya listrik ini dipengaruhi oleh tegangan dan arus listrik. Jika tegangannya besar, maka dayanya juga besar. Tadi kan sudah dikemukakan jawabannya. Jika lampunya dipasang pada tegangan yang 220, itu dayanya sekian. Jika lampunya dipasang di bawahnya, misalnya tegangannya 110, berarti dayanya lebih kecil. Kan? Iya, itu sudah benar semua. Oke, jadi terakhir tadi kalian telah menghitung besar biaya listrik bulanan rumah tangga. Jadi setelah ini kalian bisa menyampaikan kepada keluarganya atau temannya bahwa kita ini harus menghemat energi listrik supaya biaya yang kita keluarkan juga lebih sedikit. Nah, untuk peralatan yang dayanya besar, misalnya ada 2 buah lampu di rumah yang dayanya berbeda, yang satunya besar, yang satunya kecil. Kalau tidak terlalu penting, bisa kalian gunakan daya yang lebih kecil saja. Seperti itu dalam penghematannya ya. Oke, nanti penilaian pengetahuan untuk penugasannya Ibu kirimkan di WA grupnya saja ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau kalian merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang telah kalian pahami? Apa saja yang telah kalian pahami? Atau mungkin masih ada yang belum kalian pahami? Atau ada yang ingin mengemukakan kekurangan atau kelebihan dari kegiatan pembelajaran kita? Supaya Ibu juga bisa tahu kekurangannya ini seperti apa. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita bisa perbaiki. Seperti itu ya kalau melakukan refleksi. Nah, Ibu minta satu orang, apa saja yang telah kalian pahami? Syaira mungkin? Apa yang kalian telah Syaira pahami setelah mempelajari materi ini? Banyak sekali, yaitu saya dapat menghitung. Ya, yang pertama tadi menghitung energi listrik. Iya, Bu. Ya, kemudian saya dapat menghitung energi listrik per hari dan saya juga dapat menghitung energi per bulan. Iya, benar sekali. Ada lagi yang mau tambahkan? Apalagi yang kalian pahami setelah mengikuti pelajaran ini? Nah, kaitannya tadi antara daya dengan energi. Dia berbanding lurus atau terbalik tadi? Kalau dayanya besar? Berbanding lurus. Iya, berbanding lurus. Kalau dayanya besar, energinya juga besar ya. Iya. Oke, Ibu rasa semua langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita masuk ke evaluasi ya. Ibu akan berikan waktu selama 20 menit. Ibu berikan soal evaluasinya di WA grupnya. Silahkan dikerjakan. Nanti Ibu pantau, jangan dimatikan kameranya ya. Ya, jadi siapkan kertas selembar, tutup bukunya, jangan ada yang menyontek. Jadi sekarang tidak lagi diskusi, tapi bekerja secara individu. Nah, ini nanti Ibu akan lihat bagaimana hasil belajarnya kalian pada siklus ketiga ini. Apakah meningkat dari siklus sebelumnya atau bagaimana? Oke? Iya, Bu.
Ya, baik, Ibu akan berikan soal evaluasinya. Nah, kalian bisa lihat di WA grupnya masing-masing ya. Siapkan kertasnya, kemudian alat tulisnya. Ibu selama 20 menit dan kerjakan secara individu. Jangan ada yang menyontek ya. Ya, boleh langsung jawaban saja. Jangan lupa tulis namanya, kelasnya di bagian atas. Kemudian evaluasi siklus 3 bagian atas. Kemudian evaluasi siklus 3 ya. Ya, selamat bekerja. Yang bagian mana? Kalau ada yang ingin bertanya, boleh bertanya ya. Siapa tahu ada soalnya yang kurang jelas. Ibu, Ya. berapa menit Bu? 20 menit. Oh, iya. 20 menit ya. Jadi setelah ini langsung kirimkan jawabannya ke Ibu ya. Iya, Bu. Ya. Dan melalui WA saja.
Bu Rohmania sudah lihat ya? Iya, Bu. Sudah dapat? Sudah. Ya, langsung jawaban saja ya, supaya cepat selesai. Iya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Maaf, tadi ini kursorku susah sekali pindah. Jadi baru ini. Berapa kali? Iya, enggak mau. Berapa kali kok tidak mau nih? Iya, ini yang bagian anunya. Tidak bisa naik. Jadi itu yang bagian atas, nama mata tidak kelihatan tadi. Allah. Answernya udah.
Ada yang terdengar? Siapa itu deh kira-kira? Bisa matikan semua dulu mic-nya. Saya mute all ya.
Ya, lagi 5 menit ya. Silakan buka mic-nya kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini yang tidak aktif kan kameranya? Adelia, Ikra. Ya, tolong diaktifkan dulu, Nak. Nur Adiratna juga, sama Prilia. Sama Nur Naifa. Selesai, Bu. Oh, yang sudah selesai, ya silakan kirimkan jawabannya. Japri saja ya, jangan di WA grup. Ya, Bu. Ya, nanti Ibu pilih satu-satu saja. Mana yang lain? Sudah selesai semua? Ya, coba dibuka. Selesai, Bu. Ya, buka semua mic-nya. Ikra, sudah selesai juga. Ya, sudah selesai semua ya. Oke. Ibu rasa sudah cukup kita hari ini. Jadi semua kegiatan pembelajaran kita telah laksanakan. Nah, untuk materi selanjutnya, Ibu harapkan kalian pelajari sumber-sumber energi listrik, termasuk sumber energi alternatif ya. Bisa kalian baca-baca lagi buku paketnya, nanti Ibu kirimkan lagi bahan ajarnya. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke. Untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akhiri. Terima kasih banyak atas semua partisipasinya. Tetap jaga kesehatannya agar kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Oke? Ya. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.